Ini Pak, jadi. Berarti terus kamu ngerti PM berarti kalau sudah jadi. Nah, yang ini kerangka itu saya mengulang kembali, sebenarnya menguatkan saja. Yang kedua ini modul 2. Jadi dia nanti ditanya teman-teman, ayo, habis itu KB modul itu ya semuanya dapat. Ya di modul 2 pengaturan modul ya saya lewati, tujuan saya lewati. Nah, saya yang mau ini Pak, masih ada yang begini. Nah, begini, kalau di PAUD kayak begini masih ada, pakai LKS, gitu ya. Nah, terus mesti ini rengeng-rengeng, soalnya tuku organisasi profesi yang jualan, gitu kan ya. Nek gak tuku gak penak, gitu ya. Gak tuku gak membadani, nek gak membadani gak iso nek, gitu ya. Gak bisa ngajar, gak bisa mengembangkan SDM kayak hari ini, gitu ya. Terus tuku seragam, gitu ya. Terus tuku batik, gitu ya. Ini curhat, ya. Nah, mari kita memulai. Saya kan berkewajiban, tanggung jawab moral saya itu yang berkewajiban menyampaikan bagaimana ya ideal, kan gitu. Bahwa masih terjadi praktek-praktek seperti ini ya monggo kita minimalkan kok. Kalau bisa, ya kalau pengawas ya ora usah nyanyi kepala sekolah. Alon-alon kan katanya memuliakan, ya kan, pelan-pelan. Bagaimana bisa berubah? Jadi nggak ada lagi yang begini tuh. Ini kan suasana yang sulit gitu, nih loh. Urutnya sekolah tapi orang ngerti, orang belajar. Ya kalau kapalkan saja sama dengan di beberapa kota di Kalimantan yang sampai kelas 5 SD itu nggak bisa baca, dia bisa nulis. Kenapa nulis? Nulis itu bagaikan penggambar. Gurunya nulis, contoh yang dia tulis, tapi dia nggak membaca, nggak bisa membaca apa yang dia tulis. Ya artinya, ya suasana yang ini schooling tapi without learning. Jadi dia sekolah doang tapi nggak belajar gitu loh. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan sampai seperti ini, minimalkanlah LKS-nya itu gitu ya. Nah ini fenomenanya kan kayak begini. Saya tidak ada aktivitas ya. Saya langsung ke sini. Jadi terjemahan dari pembelajaran mendalam, kalau Bapak Ibu baca bukunya Fullen, ada banyak buku tentang itu, tetapi yang diadopsi di Indonesia itu dari Fullen. Fullen itu didatangkan juga ke Indonesia gitu ya. Tetapi kalau mau copyright sepenuhnya ternyata mahal ya, ratusan miliar, dan tentu Indonesia nggak bisa membayar copyright itu. Nah, tentu kemudian dikombinasikan dengan versi Indonesia karena pendampingannya pun biayanya tidak murah ya. Untuk mendampingi misalnya satu hari pendampingan itu sekitar 172 juta hanya untuk mendampingi satu hari. Dapat Bapak Ibu bayangkan ya. Karena itu terjemahan pembelajaran mendalam untuk konteks Indonesia adalah ini yang akan menjadi, yang ini di launching menjadi kebijakan adalah ini. Bagaimana kita, sekali lagi sebenarnya ini pendekatan Bapak Ibu. Di dalam banyak teori ya ini pendekatan. Tetapi di dalamnya DPL-nya harus itu, kerangka pembelajarannya harus dipilih 4, gitu ya. Ya mau bagaimana lagi? Udah. Nanti, tapi mau bicaranya pelan-pelan aja. Jadi jadi dulu Pak. Nanti kalau mau rakyat bisi-bisi gitu ya. Nah kalau saya lagi ngajar di S3 ya kita diskusi bedah habis. Tapi kalau di sini ya saya tetap akan bilang ya itu adanya begitu ya. Kenyataannya ya diterjemahkan bagaimana ya udah kurikulum gitu. Ya ini berkesadaran bermakna mengembirakan melalui ini olah hati, olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Dan itu dipadukan secara holistik dan terpadu. Nah, terjemahnya itu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini PM-nya ya. Berkesadaran bermakna mengembirakan BBM tadi, lalu olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga, terus mewujudkan data dimensi.
Ini petanya begini. Ya, petanya begini. Terus ini tadi sudah ya, tidak usah saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ini kira-kira kerja kan sama no. Lagi ngapalin langgabe. Enggak ya, jangan loh ya. Nah, langsung saya ke sini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional, ya, Bapak Ibu coba uraikan, ya, coba uraikan dari 8 DPL itu dalam konteks perkembangan zaman yang penuh tantangan. Apakah relevansi 8 DPL itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional? Oke, silakan angkat tangan. Ya, Pak Mabrur. Calon S3. Calon S3. Pak, langsung saya rekomendasikan. Langsung tanpa syarat. Monggo, ada yang menyampaikan? Pak Sinten Pak? Saya Pak Uda. Pak Uda. Ya, provokator. Kalau Berkait dengan 8 dimensi profil lulusan, saya kira itu holistik, ada keterkaitan antara keimanan dan selanjutnya seterusnya. Mungkin yang terpenting bagi kami di pengawas adalah bagaimana kontinuitasnya, bukan dirubah kata dan kalimatnya sehingga kita harus belajar lagi, implementasi lagi, pada itu sama-sama tujuannya dengan kurikulum yang lainnya yang kemarin-kemarin. Ada pada kata dan kalimatnya yang berubah sehingga guru harus menata lagi mindsetnya, menata lagi kata dan kalimatnya, padahal tujuannya sama. Terima kasih. Pak Uda, terima kasih. Tepuk tangannya mana loh? Nah, ini bagian dari Riko kepada orang dewasa. Sementara tepuk ya Pak, karena nggak bawa hadiah saya. Senang dok hati saya itu. Calon mahasiswa S3 IP. Pak Uda, masuk ya Pak Uda. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak gratis sudah. Gratis ya. Mahal ya? Aneh-aneh, bukan sekolah saya. Bapak ada yang mau disampaikan? mahal. Mboten Pak. Pendaftaran cuma 400.000, UKT-nya 10 juta, paling 5 semester selesai, insya Allah. 5 semester kan calon kepala di bocor. Maaf ya iklan ya. Insya Allah. Nanti iklannya di sini dihapus Pak. Buatan apa-apa, iklan baik kok. Iklan baik ya, iklan yang growth mindset supaya semua orang Kembangkan. Bapak ada yang mau disampaikan kaitannya dengan ini? Relevansi DPA dengan tujuan. Relevan apa bukan? Kenapa relevan Pak Kovio? Pak. Jadi kalau menurut saya itu sangat relevan antara Sisdiknas atau tujuan pendidikan nasional dengan pembelajaran mendalam. Yang pertanyaannya relevan nggak dengan 8 DPL ini? Saya kira sangat relevan karena kalau dibandingkan dengan yang kemarin, yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila yang hanya ada 6. Di sini sudah memunculkan hal yang belum muncul yang kemarin, yaitu kesehatan. Jadi sangat relevan sekali. Tinggal kita untuk mengimplementasikannya. Oke, itu saja Bu. Atau nuwun, tepuk tangan untuk Pak Arif. Itu juga calon mahasiswa. Ya, insyaallah ya. Baik. Bapak Ibu, kalau kita cermati, coba cek tujuan pendidikan nasional. Ya, 8 itu 5 dari 8 itu isinya semua pendidikan karakter. Mari kita perhatikan. Ya enggak?
Lah wong yang enggak cuma ini loh, cakap, berilmu, ya kan? Lalu sehat, cakap, berilmu, 3, 5-nya adalah pendidikan karakter. Mulai ya bertakwa beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokrat. Ini pendidikan karakter semua. Jadi relate kan, inline antara 8 DPA dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi mengapa ditambahkan kesehatan? Supaya selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Harus sehat dulu, anak itu harus sehat dulu. Maka Pak Presiden Prabowo mencanangkan program apa Pak Bu? Gratis, barangnya anak SMA nggak dimakan ya. Nanti sampai PAUD aja, sampai Indonesia Timur itu bagus ya, sampai banyak yang nggak bisa makan ya. Jadi harus sehat dulu ini, ya sehat baru kemudian yang lain. Baik, nah ini sudah tadi ya saya lema ya. Saya nggak bisa, saya mau praktekkan sekarang yang kerangka, tapi kalau nggak saya praktekkan nanti nggak bisa ya Bapak Ibu. Satu-satu ya, saya akan meminta Bapak Ibu memilih dari 8, ya ini kan ada 8 ya. Ini ada berapa kelompoknya? Kelompok persatuan ya. Nah, kan A, nah Sejarah MI, terus Sanam ya, terus nah Bapak Ibu boleh memilih satu dimensi ya, satu kolorong. Pilih saya enak. Ya udah, Bapak Ibu milih satu per kelompok, satu dimensi, ya, satu profil ya. Saya nggak ngacak, jadi pilih dewi aja. Terus membuat strategi konkret untuk mewujudkan dimensi profil itu. Ya, langsung diketik di laptop aja. Ya. Milih satu dimensi, kemudian strategi konkretnya untuk mewujudkan DPA. Nanti ini akan relate sampai membuat PP, sampai membuat perencanaan. Yuk, monggo. 15 menit cukup. Bu boleh, meja kursinya boleh digabung, boleh kelompokan. Monggo. Bu kelompoknya sama siapa? Oh, itu di belakang. MTS, mana MTS? Maksud itu pengawas. Kakak kalau mindset orang milih nomor siji wis suara kepala jenengan kapan kok. Milih sing ana. Milih nomor piro? Hah? Dalam buku itu boleh bebas duduknya. Pindahan besok toh Pak. Coba mari kita cermati dan kita baca ya narasi ini. Monggo silahkan dibaca. Kalau Bapak Ibu membaca sendiri itu lebih penghayatan gitu ya. Nah, silahkan. Nah, sudah selesai bacanya? Sudah. Berdasarkan penilaian Bapak Ibu, seberapa kuat hasil pembelajaran itu mempengaruhi perilaku sehari-hari? Sangat Tidak kuat. ada. Hah? Tidak ada. Nggak ngefek belas. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini? Tercapai nggak kira-kira tujuan pembelajaran? Balik lagi ke target apa tadi Bapak Ibu? Performa, bukan pembelajaran. Padahal tujuan akhir yang tujuan nasional tadi, tujuan pendidikan nasional tercapai nggak kalau begini terus-menerus? Tidak. Lalu, tapi
tapi faktanya Bapak nggak melakukan itu, terus pokoknya semuanya naik kelas. Nah, di pembelajaran mendalam ini kita ingin ya tidak sekedar sampai di sini, tetapi ada peran guru, peran murid dalam kehidupan nyatanya. Dan ini gurunya aja sudah nggak bisa jadi role model kan? Iya. Wah, dia sehari-hari melakukan, tidak melakukan, udah menjaga sekolah aja yang seperti saya contohkan tadi. Terus Bapak Ibu, kalau pertanyaan saya lanjutkan, terus bagaimana supaya dampaknya itu positif dalam pembelajaran? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Memberikan keteladanan. Memberikan teladan. Artinya guru juga, Memberikan ayo kita contoh. bersihkan sampah, ayo kita matikan lampu. Iya. Tidak hanya Memberikan ucapan. contoh yang Memberikan contoh. Ya, habis acara ini. Kebiasaan. Apalagi? Sambung tadi ya sudah. Kasih contoh apa lagi yang bisa dilakukan oleh guru? Ya dulu yang melakukan itu. Kasih contoh itu mematikan bersama-sama mematikan, atau boleh dipikat loh ya dengan cara itu. Ya kesadaran kan perlu dibangun yang bertahap. Kalau ternyata yang insaf, yang insaf cuma satu orang, begitu terus yang mematikan, yang lain tetap orang insaf. Ya artinya kan tidak keseluruhan itu meaningful dan merefleksinya jadi nggak ada. Berarti bagaimana caranya? Boleh bergantian hari ini siapa bertugas, hari besok siapa, kan sudah begitu ya dulu. Melakukan itu dijadwal boleh. Lama kelamaan akan menjadi habituasi bahwa dimanapun dia berada, tidak hanya di sekolah, di lingkungan manapun dia berada, ketika air mengalir, dia tahu sudah luber-luber ya dimatikan. Di rumah ketika sudah selesai, ya mematikan lampu, mau pergi semua matikan lampu, matikan listrik, kompor dan lain-lain. Itu sehari-hari. Ya ini yang dinamakan bahwa apa yang kita ajarkan itu ada relevansinya. Nah ini contoh kalau TK ya, kalau RA ini karena tadi suara RA paling banyak. Paling ramai. Di dalam materinya ini memang konteks keTK-annya kita sudah update gitu ya, sudah diupdate sehingga teman-teman kan memang karakteristik kalau PAUD berbeda dengan SD, SMP, SMA ya. Sehingga kita kasih contohnya begini untuk anak TK ya, lingkungan bersih dan sehat itu tetap harus dengan habituasi ya. Ini Bu Rininya ngapain? Bu Rini menggunakan habit. Ya setiap hari kelas dibiarkan kotor, itu nanti petugas kebersihan sama kayak kakaknya. Padahal harus dimulai dari PAUD, dari ikan A ya, seperti ini ya, sama ini sama yang tadi kasusnya ya. Terus kita kesini ya Bapak Ibu ya, 3 tadi sudah apa? BBM. Prof, belum dilanjutkan. Kita sadari di dalam pembelajaran baik itu guru, setiap guru mesti itu menekankan kepada kebersihan kelas, Ya. seperti itu. Gitu. Tapi pada kenyataannya setiap hari sudah diberikan nasihat kepada peserta didik, mohon maaf, kepada murid, tapi tetap seperti itu. Lah, faktor X-nya itu di mana? Padahal wali kelas, guru setiap hari sudah mewanti-wanti. Itu yang kami kesulitan di situ, Prof. Ya, Terima kasih. ini kaitannya adalah yang tadi saya jelaskan, komunitas belajar itu tidak hanya orang tua dan tidak hanya guru di sekolah, ya, tetapi juga orang tua. Jadi artinya ini harus dibarengi dengan habituasi di rumah. Memang nggak mudah, Pak, nggak mudah karena itu persoalan yang dari kecil dididik oleh orang tuanya. Guru yang pertama adalah orang tua, yang pertama dan utama. Nah kalau kemudian belum ada chemistry seperti itu, berarti sekolah harus mengundang orang tua, ya, dalam program-program keorangtuaan, ya, program parenting apapun, kemudian memastikan bahwa apa yang dilakukan di sekolah sudah bagus, maka harus match, harus link dengan apa yang dilakukan di rumah. Karena kalau tidak percuma tak berguna. Karena gak ada gunanya di sekolah dia balik itu, begitu di rumah dia kembali lagi. Karena apa, sudah dia mengurus, gitu ya. Jadi harus sinergi dengan guru dengan sekolah, lingkungan sekolahnya, kemudian dengan orang tua. Itu cara satu-satunya, karena orang tua itu yang akan sepanjang hari, dalam satu hari itu waktu terbanyak adalah ada di rumah, bukan ada di sekolah. Gitu.
Kira-kira begitu. Sampun ya Pak? Lagi, Baik. Ton. Iya. Biasanya wali murid itu kan berharap nilainya anak itu sudah tinggi, itu sudah, tapi performanya, prakteknya itu tetap kosong. Iya. Ini tugasnya Bapak dan Ibu guru di sekolah untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa rata-rata memang orang tua di Indonesia itu lebih mengejar nilai ketimbang perilaku kan. Tadi makanya saya sampaikan ada kutip ya, kalau saya lihat anak yang perilakunya bagus, antre dia sabar menunggu, ya itu sebenarnya yang nilainya lebih bagus ketimbang target performa saja. Target performa kan nilainya A. Bagaimana kita memastikan kepada orang tua bahwa orang tua juga sadar tujuannya pendidikan itu tidak sekedar pada nilai saja, tapi target pembelajaran itu harus dicapai. Jadi dua ilmu tapi dia tetap beretika, dua ilmu tapi dia disiplin, berilmu tapi dia mandiri, berilmu tapi dia juga mampu bergotong royong, berilmu dia mampu berdemokrasi gitu. Jadi itu kombinasi yang tidak bisa dilepaskan, karena nanti di kaca percaturan yang skalanya ASEAN internasional, kita akan kalah dengan anak-anak. Kan literasi numerasi kita tuh rendah ya, karena kita hanya targetnya adalah target pada nilai atau angka. Baik, kita kesini ya Bapak Ibu ya. Prinsip sudah, jadi ini saya lewat ya. Prinsip berkesadaran dulu satu persatu ya, kan ada 3. Ini ada beberapa uraian sebenarnya. Bapak Ibu ingin saya menjelaskan atau saya anggap sudah tahu? Jelaskan. Oke. Berkesadaran itu kita harus memulai dengan fokus konsentrasi perhatian. Kenyamanan dibuat dulu. Ya, kesadaran terhadap proses berpikir harus ada. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan pilihan atas alasan. Keterlibatan dalam mengembangkan strategi, lalu ada keterbukaan dalam perspektif baru dan keingintahuan terhadap pengetahuan baru. Jadi dia datang ke sekolah itu berkesadaran dulu, aku harus apa, gitu ya. Itu dibangun dulu berkesadaran. Karena nggak bisa ujuk-ujuk saya meaningful, bermakna bagi saya ketika dia belum sadar dulu apa yang mau saya pelajari, pengetahuan apa yang mau saya pelajari. Hemat listrik dia tahu teori, nilainya A, tapi dia nggak implementasi, artinya dia tidak bisa mengaplikasi, baru sampai berkesadaran. Padahal memahami, kemudian mengaplikasi, merefleksi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, harus 3-tiganya itu. Ya, oleh karena itu kita mulai berkesadaran. Setelah berkesadaran baru bagaimana yang dipelajari ini bermakna kontekstual dalam kehidupan. Jadi kalau tadi belajar listrik, belajar penghematan, kalau kita ke toilet, tisu segala macam itu sudah ditulis ya. Kalau tisunya banyak-banyak itu tisu dari apa, kemudian dari kayu. Kalau kayunya ditebang maka akan begini, berdampak begini. Itu kan sebuah siklus yang dia akan kontekstual gitu dalam kehidupan. Nggak sekedar ngapain, aku kan bisa bertisu gitu loh. Sama dengan begini Pak, yang sederhana. Kalau kita pergi ke beberapa negara, tidak semua negara sebetulnya saya kunjungi, saya punya uang Pak, saya makan, beli ke restoran, lalu kalau itu belum habis makanan saya nggak boleh nambah beli meskipun saya bayar, harus habiskan dulu makanannya baru kita nambah. Dia memastikan sekalipun kamu punya uang, tapi kamu biasakan kamu nggak membuang makanan. Jadi kalau konsumsi makan di Indonesia itu kalau kita lihat konsumsi terbesar sampah dari makanan itu Indonesia besar sekali. Ya belum kalau pesta hajatan itu kita benar-benar buang-buang. Pada saat COVID melanda, sesaat sebelum COVID itu saya kebetulan juga pergi ke Jepang. Itu ditanya dulu, kamu mau makan apa? Memastikan, karena kan sarapan nggak bisa buffet. Memastikan itu untuk kamu makan, gitu ya. Dia kalau habis boleh nambah, tapi tidak habis. Itu kalau di restoran tambah, kalau bayar, ya nggak boleh meskipun kamu punya uang, ya nggak boleh tak tuku, mau panganan ini turun tak enteki. Kalau kita kan suka bernafsu. Oke, kok ayo enak iki restoran Padang ngono ya, belum tak turun pengen nyicip sak cuy itu kan dintek nih gitu loh. Ini
berkesadaran ilmunya tapi nggak bisa mengaplikasi gitu loh maksud saya. Nah inilah yang dalam pembelajaran mendalam itu ya mendalam bener gitu. Mendalam itu nggak sekedar konsep pengetahuan diajarkan lalu dia bermakna, iya bermakna, tapi nggak mengaplikasi, nggak ada aplikasinya gitu loh. Nggak boleh seperti itu lagi. Jadi benar-benar mendalam itu sampai ke kontekstual dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Di tempat kita tuh banyak contoh ya, tidak hanya soal sampah, tidak hanya soal makan, banyak hal yang menjadi tidak efisien gara-gara itu, termasuk air ya. Sederhana lupa air itu nih besok banyak muaknya, kalau di sini produk kurang katanya tadi ya. Karena banyunya aja, kalau mandi itu nggak ciduk sing gede ini banyu cebur ngono kuwi kan mantap jadi ini. Maksudnya ya Pak Mabul ya. Ini banyu seger banyune Pak ngangkat ketek banyu gitu ya. Bocone rawan sampai 7 Kajamin. Nah kalau kami di kota itu terintegrasi kontekstual karena kami nggak akan punya kamar mandi yang tandon air karena semuanya kering pakai sobako. Anek mati kan pasti ada tandon atas bawah ya. Tapi itu cara salah satu untuk kita efisien hemat di air gitu loh. Salah satu artinya nih lebih kontekstual ketimbang kita yang dengan kolam apa namanya? Apa Pak namanya bak mandi yang gede gitu ya, bak mandi yang gede. Yang lebih ironis lagi, toilet sudah dibuat kering misalnya ya, toilet sudah dibuat kering. Nah, tetapi tetap digolek ke ember. Nah, toiletnya kering kok dikei ember gitu ya. Ember itu moncong banyune rono-rono itu apa? Suruh efisien air, harus hemat air, karena hemat air adalah teori. Praktek airnya kemana? Kan teori. Ya, jadi baik mengembirakan. Bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang pembelajaran yang interaktif sehingga ini membangkitkan anak, membangkitkan tantangan dan kemudian memberi ruang prakarsa yang baik buat anak. Kalau digambarkan, Pak, Bapak Ibu sudah hafal taksonominya belum ya? Memori oke. Apa lupa? Apa? Alhamdulillah. Kenapa sih sekarang bisa? Jagoan ya. Oh, itu tak ada Pak jagoan ya. Apa taksonomi itu? Kita lihat di taksonominya ya. Di dalam pembelajaran mendalam kita akan merujuk pada 2 taksonomi. Tapi nanti pada saat realisasi sampai ke penilaian dan lain-lain harus pilih salah satu konsisten aja yang penting ya. Kalau pakai kata kerja operasionalnya milih belum ya belum terus. Kalau jangan miliknya belum pas gawe perencanaan, upaya assessment pakai Solo gitu ya. Atau pakai Jogja, ada ya Jogja, Solo aja. Solo itu singkatan ya Bapak Ibu. Solo. Ya, ini taksonominya belum ini taksonominya Solo, ya kan? Berpikir abstrak mendalam, relasional, multistruktural, anistruktural dan prastruktural. Kalau di belum kan ada mencipta, mengevaluasi jadi satu, menganalisis, menerapkan, gitu ya, memahami, mengingat. Nah di dalam PM kita itu mengkombinasi, mengelaborasi menjadi 3 saja, ya 3 saja. 3 saja di PM merefleksi itu tercipta dari taksonomi belum mencipta dan mengevaluasi menjadi merefleksi. Oke ya Pak Ibu? Nah di dalam Solo itu berpikir abstrak yang mendalam, itu merefleksi sama dengan merefleksi. Dalam belum menganalisis dan menerapkan, dalam Solo itu relasional itu diterjemahkan dalam PM itu mengaplikasi. Oke? Memahami itu multistruktural dan anstruktural dalam Solo. Taksonomi belum memahami dan mengingat di Solo multistruktural dan anistruktural itu di PM memahami. Jadi ini yang 3 ini juga berangkatnya dilihat dari taksonomi 2 ini. Tapi pada saat implementasi nanti kalau memilihnya kata kerja operasionalnya dari belum pakai belum, kalau Solo pakai Solo, jadi konsistensi ya. Nah kemudian di dalam PM itu kan mulai memahami ya, itu relevan dengan taksonomi Solo yang ini memahami ya, multistruktural. Selanjutnya
mengaplikasi dan merefleksi pada aspek relasional dan berpikir abstrak yang mendalam pada taksonomi Solo dan menerapkan, menganalisis, mencipta, mengevaluasi pada taksonomi Bloom, sehingga murid memiliki kemampuan menghubungkan ide-ide dan memperluas menerapkan ide tersebut. Ini deskripsinya. Ini deskripsinya. Merefleks dari bawah ya, saya ya. Memahami itu belum memahami. Iya, memahami kok belum memahami. Memahami dimulainya kalau anak datang belum blank, ada anak yang datang sudah bawa pengalaman. Ada anak yang datang ke sekolah belum sama sekali punya pengalaman. Kan beda-beda karakteristik anak. Maka dimulainya memahami itu dengan deskripsinya belum memahami, mengingat kembali, lalu memiliki banyak ide. Ini masuk dalam rumahnya memahami. Oke ya, kalau belum memahami itu prastruktural, sebetulnya kan tidak ada anak, apalagi kalau orang dewasa begini datang 0 nggak ada, pasti sudah punya pengalaman sebelumnya ya yang melandasi. Nah kemudian mengaplikasi itu menghubungkan ide, ya. Merefleksi itu memperluas dan menerapkan ide. Jadi inilah deskripsi pengalaman belajar di pembelajaran mendalam. Pengalaman belajarnya ada 3. Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasi, yang ketiga merefleksi. Bagus? Ya, nih. Nah ini The Solo taksonominya. Nanti lebih lanjut Bapak Ibu memang harus dikuatkan itu mau. Nek wayang umur saya kata kok udah dilelet, jadi ya jangan merasa diri lelet, kan nggak boleh ngomong lelet dulu. Cuma kecepatan belajarnya. Nanti tetap semangat. Kita pelajari yang taksonomi The Solo taksonomi, structure of observer learning outcome. Ini rambu-rambunya ya. Taksonomi learning outcome. Ya, paling nggak pulang dari sini ngerti pelajarannya mau taksonomi Solo. Apa aku mau ambu? Solo ya, Solo ya Pak ya. Nah, nanti nggak perlu belajar lagi. Nah ini Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan levelnya. Pengalaman belajar itu dilakukan melalui leveling. Levelingnya ini tadi yang saya jelaskan di awal. Kemudian memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi kalau kita lihat mulai memahami, ya saya naik ke sini. Ya Pak Bu, ya kita akan mulai nih. Memahami kan di tahap awal peserta didik aktif untuk mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep dari materi dari berbagai sumber dan konteks. Ini memahami. Nah, mengaplikasi, jelaskan sebenarnya mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau tadi ngerti pengetahuannya lalu dia tidak menerapkan berarti belum bisa mengaplikasi. Padahal pengalaman belajar dalam PM ini adalah 3. Baru tadi target performa doang, pengetahuannya dapat A, 100 nilainya, mengaplikasi belum bisa, apalagi merefleksi. Nah di tahap refleksi adalah praktek nyata yang telah mereka lakukan, artinya melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajar secara mandiri. Baik, sampai sini Bapak Ibu, kita akan ke aktivitas perhatian. Saya bukakan dulu, saya bukakan ininya, saya bukakan formatnya. Bapak Ibu akan latihan untuk ini prinsip pembelajaran yang 3 ya, kesadaran bermakna menggembirakan dan pengalaman belajar. Jadi prinsipnya kan ada 3, pengalaman belajarnya ada 3. Bingung apa betul? Betul, alhamdulillah. Saya pikir bingung jawabannya. Prinsip pengalaman, prinsipnya ada 3, apa aja? Kesadaran.
sangat bermakna menggembirakan. Terus pengalaman belajarnya ada 3. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Lulus kabeh target performa. Nah, sekarang mari kita buat target pembelajaran, ya. Benar ya, ini kan disuruhnya begitu sama Bu Pipit. Ini kalau nggak bekerja nanti ngantuk. Yo, sekarang kita bikin ini Pak, ya. Apa tadi namanya Bapak Ibu? Prinsip. Saya bukakan yang di sini aja. Ini ya Pak ya, supaya nanti pas Bapak Ibu menyampaikan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru, ini sudah ada kepala sekolah, ada pengawas, ada gurunya nggak ini gurunya? Oh ada ya, nah, guru langsung ketular ke temannya itu begini. Ini Pak, Bu, ada lembar kerja kan, kelompok anggota, ada prinsip pembelajaran berkesadaran, contoh aktivitas yang mencerminkan itu, tetapi itu ada di satuannya Bapak Ibu, ya. Tuhan ngomong nggak ya? Belum menampilkan. Nah ini lembar kerjanya. Mulai prinsip. Tadi prinsip ada berapa Bapak Ibu? 3 ya. Nah terus yang berikutnya pengalaman belajarnya ada berapa? Nah, sekarang disusun. Tadi sudah merumuskan strategi di DPR. Sekarang harus bisa merumuskan contoh bagaimana prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna ya, yang 3 tadi menggembirakan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendeskripsikan pengalaman belajar yang 3 tadi dengan contoh kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing jenjang atau satuan, ya universal aja umum. Nanti kita tarik ke rencana pembelajaran. Jadi begini ya formatnya, diketik di situ, dipakai stok bahan, ya nanti bisa tular kepada teman-teman yang lain. Definisinya apa? Prinsip berkesadaran, karakteristiknya seperti apa? Kemudian contoh aktivitas yang mencerminkan prinsip berkesadaran. Aktivitas. Demikian juga prinsip pembelajaran bermakna, dan yang terakhir adalah menggembirakan. Terus disambung lembar kerja berikutnya adalah ya tentang pengalaman belajar di PM. Ya. Topik ini sudah mulai ke topik ya Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan narik ke rencana pembelajaran loh. Karena harus ada PR, nanti setelah siang tuh harus bikin RPP dulu namanya, sekarang perencanaan pembelajaran itu aja Pak. Perencanaan pembelajaran PM. Ya. Pilih salah satu topik. Nanti diskusi saja Bapak Ibu di dalam kelompok. Pilih salah satu topik, buatlah 3 contoh pengalaman belajar murid dalam pembelajaran mendalam. Tapi yang kaitannya 1 memahami, 2 mengaplikasi, 3 merefleksi. Berapa contohnya Bapak Ibu? 3. Saya kirim ke Bu Pipit ya. Saya kirim lewat WA. Formatnya biar Bapak Ibu nggak ngetik mana suwe ya. 12 ya. Guru istirahat, isoma, ya. Langsung jam 1 kembali lagi. Ya, kembali lagi. Baik, Ibu Bapak, kita lanjut. Tadi sudah memetakan ya dalam format, kemudian kerangka pembelajaran sudah memasukkan praktek pedagogis lingkungan pembelajaran, kemudian kemitraan dan pemanfaatan digital. Sampun ke situ? Sudah ya? Sudah apa belum manggut-manggutnya nih tadi? Yang kedua belum ya? Yang kedua ini. Kasusnya pilih 1 aja. Dimasukkan ke sini di kerangka pembelajaran. Ya, untuk
LA ambil kasusnya yang PAUD, jangan ngambil kasus kakaknya ya. Jangan ambil kasus kakak, ya. Nggak nyampe nanti masih kecil. Jadi saya akan langsung teruskan ke sini ya, Bapak Ibu. Siap? Ini nggak usah nyanyi, nggak usah speaking karena saya lihat nggak ada yang ngantuk.